Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelam lebih dalam ke dunia Naruto. Tepatnya episode ke-12 yang berjudul Pertarungan di Jembatan. Zabuza kembali. Jetty, pastikan kalian sudah nyaman. Karena alur cerita ini akan membawa kita kembali ke salah satu momen paling menegangkan di awal perjalanan Naruto. Setelah pertarungan sengit di jembatan Naruto besar, tim 7 mengira mereka telah berhasil mengalahkan Zabuza Momochi, sang iblis dari Kirigakure. Mereka bahkan menyaksikan bagaimana Zabuza dibawa pergi oleh seorang Anbu Kirigakure setelah lehernya ditusuk jarum senbon. Semuanya tampak selesai. Kakashi, yang kelelahan setelah menggunakan Sharingan secara berlebihan, akhirnya pingsan dan harus digendong oleh Naruto. Misi melindungi Tazuna, sang pembangun jembatan, sepertinya akan berjalan lebih lancar sekarang. Naruto, Sasuke, dan Sakura melanjutkan latihan kontrol cakra mereka dengan memanjat pohon. Sakura, dengan kontrol cakranya yang luar biasa, sudah bisa mencapai puncak pohon dengan mudah. Sasuke, yang selalu kompetitif, tidak mau kalah dan terus berlatih dengan keras hingga akhirnya dia juga berhasil mencapai puncak. Tinggallah Naruto, yang dengan semangat pantang menyerahnya, terus mencoba lagi dan lagi. Semangatnya yang membara justru membuat pohon tempatnya berlatih rusak parah. Tapi dia tidak peduli, dia bertekad untuk menjadi lebih kuat dari Sasuke. Di sisi lain, di rumah Tazuna, Kakashi akhirnya sadar dari pingsannya. Saat terbangun, dia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia mulai menganalisis kembali pertarungannya dengan Zabuza. Kakashi menyadari keanehan pada Anbu yang membawa pergi Zabuza. Dia ingat bahwa Anbu pemburu nin seharusnya langsung menghancurkan tubuh buronannya di tempat untuk mencegah rahasia desa bocor. Tapi, Anbu itu justru membawa tubuh Zabuza pergi. Kecurigaan Kakashi semakin kuat ketika dia mengingat senjata yang digunakan. Jarum senbon. Jarum itu memang bisa mematikan jika mengenai titik vital, tetapi juga bisa digunakan untuk membuat seseorang dalam keadaan mati suri, lumpuh sementara tanpa benar-benar membunuhnya. Kakashi menggabungkan semua petunjuk ini dan sampai pada satu kesimpulan yang mengerikan. Zabuza Momochi masih hidup, dan Anbu itu, yang ternyata adalah Haku, adalah kaki tangannya. Kakashi segera mengumpulkan tim 7 dan Tazuna untuk memberitahukan teorinya. Tentu saja, mereka semua terkejut. Naruto, yang awalnya merasa sudah menang, kini harus menerima kenyataan bahwa musuh yang mereka hadapi jauh lebih licik dari yang dibayangkan. Kakashi menjelaskan bahwa Zabuza kemungkinan besar akan kembali untuk menyelesaikan misinya dalam waktu sekitar 1 minggu. Saat dia sudah pulih sepenuhnya, ini berarti mereka tidak punya banyak waktu. Tim 7 harus menjadi lebih kuat, dan mereka harus siap untuk pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Ketegangan di dalam rumah Tazuna terasa sangat pekat. Inari, cucu Tazuna, yang dari awal sudah pesimis, mendengar percakapan ini dan menjadi semakin putus asa. Dia berteriak pada mereka, mengatakan bahwa mereka semua akan mati. Dia menyebut mereka bodoh karena melawan Gat, seorang tiran kejam yang telah mengendalikan desa mereka dengan tangan besi. Inari, dengan belinang air mata, menceritakan kisah tragis tentang ayahnya, Kaiza, yang dianggap sebagai pahlawan desa. Kaiza dieksekusi secara brutal di depan seluruh penduduk desa, termasuk Inari kecil, hanya karena menentang Gat. Sejak saat itu, harapan di desa mereka padam, dan Inari kehilangan kepercayaan pada konsep pahlawan. Mendengar cerita pilu Inari, Naruto merasa sangat marah. Bukan marah pada Inari, tapi marah pada keputusasaannya. Naruto tidak bisa menerima sikap cengeng dan menyerah begitu saja. Dia membentak Inari, mengatakan bahwa menangis tidak akan mengubah apapun. Naruto, yang sepanjang hidupnya selalu dikucilkan dan sendirian, tahu betul bagaimana rasanya menderita. Tapi, dia tidak pernah menyerah. Dia bersumpah di depan Inari bahwa dia akan membuktikan adanya pahlawan di dunia ini. Dia akan mengalahkan Gat dan Zabuza, serta membawa harapan kembali ke negeri ombak. Tekad kuat di mata Naruto membuat semua orang terdiam. Sementara itu, di tempat persembunyian mereka, Zabuza memang sedang dalam masa pemulihan, dirawat dengan telaten oleh Haku. Percakapan mereka mengungkapkan betapa dalamnya hubungan tuan dan alat di antara mereka. Dengan Haku yang memiliki loyalitas mutlak kepada Zabuza, Zabuza tahu bahwa Kakashi pasti sudah menyadari rencananya, dan dia sudah tidak sabar untuk pertarungan kedua mereka. Keesokan harinya, Naruto sudah tidak terlihat di rumah Tazuna. Dia pergi sendirian ke hutan sejak subuh, bertekad untuk menyelesaikan latihannya. Dia berlatih tanpa henti,
mendorong dirinya hingga batas kemampuannya. Teringat pada janjinya kepada Inari dan tekadnya untuk melampaui Sasuke. Di tengah hutan, saat Naruto sedang beristirahat karena kelelahan, dia bertemu dengan seseorang yang tidak terduga. Sosok itu tampak seumuran dengannya, dengan rambut panjang dan penampilan yang sedikit feminin. Naruto, yang tidak menyadari siapa sosok ini, mengira dia adalah seorang gadis. Sosok ini adalah Haku, yang sedang mencari tanaman obat untuk Zabuza. Haku melihat Naruto, merasakan ada sesuatu yang istimewa dari bocah itu. Mereka pun berbincang-bincang. Haku bertanya pada Naruto mengapa dia berlatih begitu keras. Naruto dengan semangat menjelaskan tentang mimpinya menjadi Hokage dan keinginannya untuk melindungi orang-orang yang berharga baginya. Haku tersentuh oleh kata-kata Naruto. Dia kemudian berbagi filosofinya sendiri. Haku berkata bahwa seseorang baru akan menjadi benar-benar kuat ketika mereka memiliki seseorang yang berharga untuk dilindungi. Kata-kata ini sangat membekas di hati Naruto. Tanpa mereka sadari, dua orang yang akan segera menjadi musuh bebuyutan ini menemukan pemahaman yang sama tentang arti kekuatan sejati. Haku kemudian pamit pergi, meninggalkan Naruto yang termenung, merenungkan percakapan singkat namun penuh makna tersebut. Naruto tidak tahu bahwa gadis cantik yang baru saja memberinya nasihat berharga adalah rekan dari iblis yang akan segera dihadapinya. Dan begitulah akhir dari episode 12. Sebuah episode yang membangun ketegangan dengan sempurna. Mengungkap bahwa ancaman Zabuza belum berakhir, sambil memperdalam karakter Inari, dan memperkenalkan kita pada sisi lain dari Haku. Pertemuan tak terduga antara Naruto dan Haku di hutan menjadi landasan emosional untuk pertarungan tragis yang akan datang. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana tim 7 akan menghadapi Zabuza dan Haku yang kini mereka tahu masih hidup? Apakah tekad Naruto mampu mengalahkan keputusasaan Inari dan membawa perubahan di negeri ombak? Semua pertanyaan ini akan terjawab di episode berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton rekap cerita kali ini. Jika kalian penasaran dengan kelanjutan pertarungan epik di jembatan Naruto besar, pastikan kalian menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan saat kita membahas episode selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.